Episode ke-14, Mengikuti Adam. Lepaskan. Kamu mabuk. Bunga meronta mencoba melepaskan diri dari pelukan Hamid. Semakin kuat gadis itu meronta, semakin erat pula pelukan Hamid. Sampai akhirnya dia sudah tak punya tenaga untuk melawan. Bunga pasrah berada di pelukan lelaki itu. Dalam pengaruh alkohol, Hamid mulai mencium Bunga, memindai setiap jengkal kulit gadis itu dengan bibirnya. Bunga pasrah. Baginya, menghabiskan malam dengan Hamid dalam keadaan mabuk itu lebih baik daripada harus menghabiskan malam pertama sendirian. Hamid begitu lembut memperlakukan Bunga, membuat gadis itu terbuai begitu dalam. Tubuh mereka kini menyatu, menyambut surga dunia. Alika, sebuah nama lolos dari bibir Hamid. Ketika mereka mencapai puncak, ada lubang yang tiba-tiba saja menganga di dalam hati Bunga. Dia memaksa membalik badan Hamid yang menindih tubuhnya. Sialan kamu, aku Bunga, bukan Alika. Tega kamu menyebut nama wanita itu di malam pertama kita. Bunga menampar dan mencaci Hamid berkali-kali. Sayangnya, lelaki itu sangat mabuk hingga tak merasakan apa yang dilakukan oleh Bunga. Alika, tunggu pembalasanku, teriak Bunga. Alika membuka mata. Cahaya matahari pagi menembus gorden kamar mengenai tempat wajahnya. Dia bangun, meregangkan badan dan segera turun dari tempat tidur. Dia menyahut, lalu segera mandi. Tak butuh waktu lama, ritual yang diperlukan oleh orang bangun tidur sudah dijalankan oleh Alika. Badannya terasa segar, hatinya pun agak lega, efek menangis tadi malam. Saat keluar kamar, penciumannya disuguhkan dengan aroma nasi goreng yang membuat perutnya langsung berbunyi. Penasaran, dia melangkah ke dapur. Nampak Adam sedang menggoreng nasi. Dia terlihat seperti chef profesional. Wajah Alika bersemu merah ketika Adam menoleh dan mereka saling bertatapan. Dia terbayang kejadian tadi malam. Entah siapa yang memulai, mereka terlihat ciuman yang panas, hingga membuat mereka hampir kehabisan napas. Walaupun hanya ciuman, tapi itu sangat memalukan bagi Alika. Apalagi kondisi dirinya yang sedang tidak baik-baik saja. Tuan Putri, sarapan sudah siap. Ayo makan. Suara Adam membuyarkan lamunannya. Iya, jawab Alika dengan gagap. Dia duduk di kursi lalu menyantap satu piring nasi goreng merah buatan Adam. Tak cukup beberapa menit nasi tersebut sudah berpindah dari piring ke perutnya. Ada jadwal nanti malam? Tanya Adam. Lelaki itu juga sedang menyuapi makanan ke mulutnya. Alika menggeleng, dia masih serius makan. Nanti malam kita makan di luar, ucap Adam lagi. Kini dia telah selesai makan dan sedang meminum secangkir kopi hitam. Oke, jawab Alika singkat. Kamu sudah baik kan? Tanya Adam lagi. Dia begitu perhatian terhadap Alika. Udah, boleh nggak jangan banyak tanya. Aku lagi lapar banget. Ini mau ngabisin makanan gak bisa-bisa. Kamu ngomong terus, protes Alika. Hahaha, oke, maafkan aku. Kamu lanjutin makannya, ucap Adam. Dia juga kini mulai serius menghadapi makanannya. Setelah selesai makan, Adam pamit keluar. Alika mengangguk. Dia sudah terbiasa ditinggalkan sendiri. Seperti biasa, Adam sedang menyelidiki target yang akan dia bunuh. Kali ini dia sedang mengintai seorang wanita. Kabarnya wanita itu adalah simpanan si target. Hamid terbangun dengan kepala begitu berat. Dia kaget melihat keadaan yang tidak memakai sehelai benang apapun. Dia hanya memakai selimut. Lelaki itu mulai menggali ingatan yang sedikit kabur. Mulai dari dia diajak minum oleh anak buah Tante Rani, hingga dia tak ingat apa-apa lagi. Dia juga mengingat dirinya tadi malam memadu kasih dengan seorang wanita. Dia melihatnya sebagai Alika. Hamid menyungguh rambut ketika menyadari di mana dia berada. Dia juga mengepalkan tinju ketika melihat di sampingnya ada Bunga yang masih tidur. Posisinya sama, tak mengenakan pakaian.
Dia beranjak dari tempat tidur, memungut bajunya yang berserakan di lantai. Dia mulai memakainya. Setelah berpakaian lengkap, dia pergi meninggalkan bunga yang masih terlelap. Pikiran Hamid kacau. Dia sama sekali tak berniat untuk meniduri bunga. Tadi malam dia ingat betul bahwa yang ada di depannya adalah Alika. Bahkan dia masih merasakan bagaimana Alika marah dan menamparnya berkali-kali. Sepertinya aku harus mencari hotel. Tidak mungkin aku pulang ke rumah. Aku juga tak mau tinggal di tempat Tante Rani. Lebih baik untuk sementara waktu aku menjauh dari bunga. Hamid bergumam selama di perjalanan. Dia melajukan mobilnya mencari hotel untuk tempatnya sementara tinggal. Sebuah hotel bintang 3 menjadi pilihan Hamid. Dari luar hotel tersebut terlihat nyaman. Dia memilih untuk melihat-lihat kondisi hotel sebelum check-in. Hal yang membuat hotel itu terlihat ramai karena di sampingnya ada sebuah kafe yang cukup terkenal. Setelah puas berkeliling, Hamid memutuskan untuk makan di kafe samping hotel. Dia sangat lapar, dari tadi malam dia belum makan sama sekali. Kepalanya juga masih sedikit pusing, pengaruh minuman beralkohol. Lelaki itu memilih duduk di sudut paling belakang. Seorang karyawan mendekati dan menanyakan makanan apa yang ingin dia pesan. Setelah menyebutkan pesanan, karyawan tersebut meninggalkan Hamid sendirian. Saat menunggu pesanan, mata Hamid menyapu isi ruangan kafe. Matanya tertuju kepada dua orang yang sedang duduk di meja teras. Dia tersenyum kecut melihat Adam sedang duduk dengan seorang wanita. Nampak mereka sedang berbincang dengan sangat serius. Sesekali tangan Adam menggenggam tangan wanita yang duduk di depannya. Dasar buaya darat, tak cukup hanya dengan satu wanita. Hamid berkata sambil menggelengkan kepala. Dia mengambil HP dan mengambil gambar keduanya. Hamid mengirim gambar tersebut ke nomor Alika. Dia ingin tahu bagaimana reaksi mantan tunangannya ketika melihat foto itu. Urusan kita belum selesai, sayang. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja, gumam Hamid. Pelayan datang membawa pesanan Hamid. Lelaki itu mulai menyantap makanannya. Walaupun dia terlihat menikmati hidangan yang ada di depannya, tapi ekor matanya tak lepas dari Adam dan wanita yang sedang bersamanya. Wanita itu cukup cantik dengan fashion yang kekinian, membuat siapapun yang duduk bersamanya akan sangat nyaman dan percaya diri. Wanita itu cukup agresif. Beberapa kali Hamid melihat tangan lentik wanita itu memegang dada Adam. Hamid bisa memastikan kalau keduanya bukan cuma teman biasa. Mungkin aku bisa mengikuti kalian guna menghabiskan waktuku hari ini, ucap Hamid. Sudah beberapa hari ini Hamid juga tak ke kantor. Dia hanya meminta sekretaris menghandle segalanya. Dia hanya akan mengecek email yang masuk jika ada hal yang mendesak. Barulah dia ke kantor. Adam dan wanita itu memutuskan untuk pergi dari kafe. Hamid segera merogoh kantong dan menyimpan 2 lembar uang 100.000, lalu segera mengikuti Adam. Hamid mengikuti Adam. Dia tak lupa menyalakan rekaman video. Dia merekam semua apa yang Adam lakukan kepada wanita tersebut. Mulai saat Adam merangkul pundak wanita itu saat berjalan, dia juga beberapa kali mencium pucuk kepala wanita itu. Mereka berjalan ke arah hotel tempat Hamid akan menginap. Si wanita menuju resepsionis memesan kamar, sedangkan Adam menunggu di kursi lobi. 15 menit kemudian keduanya memasuki lift yang akan mengantar mereka ke kamar. Saat wanita itu memesan kamar, Hamid juga mendekati resepsionis, berpura-pura ingin check-in juga. Dari situ Hamid bisa tahu nomor kamar mereka. Dia membiarkan mereka naik terlebih dahulu, baru kemudian dia menyusul. Hamid menunggu beberapa saat. Dia mengamati pintu kamar yang tertutup. Merasa Adam akan menghabiskan hari bersama wanita itu membuat Hamid bersemangat. Dia memutuskan untuk pergi. Baru saja berbalik, terlihat pintu terbuka dan Adam keluar terburu-buru. Dahi Hamid mengeringit, sepertinya apa yang dipikirkan salah. Hamid memperhatikan Adam sampai dia menghilang di ujung koridor, lalu melangkah mendekati kamar. Pintu ternyata tak terkunci. Hamid perlahan-lahan masuk di dalam, nampak wanita yang sedang bersama Adam, tertidur pulas, masih dengan pakaian lengkap.
Hamid segera mencari tas wanita itu, mencari identitas dan mulai mengambil gambarnya. Setelah semua dianggap selesai, dia pun terburu-buru pergi dari tempat itu. Sepertinya kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Aku pasti akan mengetahuinya.